Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah para jamaah, bapak dan ibu-ibu yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari ini ba'da salat subuh kita dapat berada di majelis yang mulia. Mungkin majelis yang ada senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan limpahan rahmat, limpahan karunia, serta kita diberi taufik untuk terus menambah ilmu dan menjauhkan diri dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang dan menjalankan perintah dengan sebenar-benarnya. Baik, kali ini kita akan melihat perenungan ayat dari surat ke-17, surat Al-Isra, ayat 32. Ayat 32. Di sini tentang perihal larangan zina, larangan selingkuh. Disebutkan dalam ayat yang ringkas di dalam surat Al-Isra ayat 32 ini. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian itu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, dan menunjukkan sejelek-jeleknya jalan, dan menunjukkan sejelek-jeleknya jalan. Maka ayat ini adalah rangkaian dari ayat-ayat yang menjelaskan beberapa larangan dalam Al-Quran. Ini mulai saking ayat 23. Dijelaskan di situ tentang berbagai macam larangan. Dari larangan berbuat syirik, durhaka kepada orang tua, sampai kemarin yang kita bahas tidak boleh pelit dalam hal harta, tidak boleh juga menghambur-hamburkan harta, foya-foya. Baru di sini jelaskan tentang masalah zina, larangan untuk berbuat zina. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang pertama, janganlah mendekati zina. Kata para ulama seperti Imam Al-Qurtubi, beliau itu menjelaskan jangan mendekati zina itu lebih bagus penyebutannya daripada kalimat jangan melakukan zina. Ini beda. Yang satu jangan dekati, yang satunya jangan lakukan. Jangan dekat-dekat, yang dibahas di sini cerak saja nggak boleh, apalagi sampai melakukan perzinaan. Jadi di sini lebih ablak atau lebih pas dan lebih menakut-nakutkan orang, kata para ulama, kalau kita gunakan kalimat jangan dekati zina. Coba perhatikan misalnya ada jurang, disuruh jauh-jauh karena nanti tanahnya bisa longsor.
Maka ditulis jangan dekat-dekat. Berbahaya. Disuruh jauh-jauh, mungkin sekian meter, 20 meter sudah dipasang itu. Karena makin dekat itu jurang bisa terperosok jatuh. Kalau ada yang memahami, nggak apa-apa, kan nggak boleh dekat-dekat saja. Kalau saya pas di jurangnya bukan masalah. Ya, karena yang nggak boleh cuma dekat-dekat. Ya, ini saya sudah di ujungnya, di ujung nggak masalah. Yang nggak boleh itu cuma dekat-dekat. Kira-kira ini waras apa orang? Ya, kira-kira waras? Ya, buatan waras. Disuruh jangan cerak-cerak situ, nggak boleh dekat-dekat, sekian meter itu sudah dipasang. Dia pas ada di tepi jurang. Ya kalau terperosok jatuh ya itu memang salah. Karena nggak memahami kalimat. Nah ini sama dengan hal itu tadi. Jangan mendekati zina. Wala taqrabus zina. Maka dekat-dekat nggak boleh. Dan di sini nanti pemahamannya segala perantara yang mengantarkan seseorang pada perbuatan zina semuanya terlarang. Semua perantara yang nantinya mengantarkan pada perzinaan, pada perselingkuhan semuanya terlarang. Kalau yang nom-nom itu mulai dari kenalan, kemudian saling SMS-an, teleponan, WhatsApp-an. Kemudian dekat lagi janjian. Janjian apa? Saya tiang panggang pun di janjian nih. Mas Andar? Di mana janjiannya? Oh, gesing. Ya, janjian dan gesing. Oh iya, tak tunggu jam 09.00. Pas di warung jamus ya. Tak enteni ning warung jamus. Ditunggu. Janjian di situ. Berjanjian, wah keasikan, besok lagi. Ya, datang lagi ke gesing. Oh, gesing itu terlalu terang. Kita cari yang gelap-gelap. Gelap-gelap ten pundi? Nang gua. Ya. Janjian, pokoknya cari tempat yang sepi. Soalnya kalau di gesing, ya kita nggak bisa mesra-mesraan. Cari yang sepi. Wah, sepi orang enak. Oke nyamuk. Nah, akhirnya booking losmen hotel tempat nginap. Wah, ada nggak usah pakai losmen hotel, datang ke rumah saja langsung. Terjadilah apa yang terjadi. Perantara tadi semuanya ditutup dalam agama kita. Nggak boleh dalam agama kita itu mulai dari berhubungan seperti itu sampai berdua-duaan. Dikenal dengan istilah khulwat. Khulwat itu berdua-duaan. Kata Nabi SAW, jangan sampai perempuan itu berdua-duaan kecuali yang ketiganya itu adalah setan. Niki ya, lanang wedok. Mojok. Ya, kemudian dua-duaan di situ. Maka yang ketiganya itu adalah setan. Maksudnya apa? Setan nanti akan menjerumuskan mereka pada hal-hal yang dilarang. Sampai nanti menjerumuskan dalam perbuatan zina. Dalam agama kita lagi dilarang misalnya bersentuhan lawan jenis alias salaman. Apa maksudnya di sini? Untuk mencegah. Karena yang namanya bersentuhan lawan jenis, salaman lawan jenis, peluang untuk nyetrum itu lebih besar. Apalagi yang disalamin itu ayu, cantik. Kalau karo simbah-simbah ya ora payu. Nyetrumnya aduh mbah. Nyetrumnya ngendi to mbah? Ini kalau sing nom, masya Allah, ya
Ini kalau ini wah nyetrumnya itu pengen lengket terus loh. Orang masalah nyetrum. Lanjut terus. Ya. Kalau sama tiang sepuh itu aduh nyetrumnya enggak. Nyetrum mboten. Mboten connect. Aduh klite wis keriput. Waduh kepiye arek nyetrum. Namun kalau dengan yang nom itu sedikit saja sudah perasaannya sudah lain. Di lirik saja sudah perasaannya lain. Maka dalam agama kita disuruh untuk tidak seperti itu. Bersentuhan lawan jenis enggak. Juga termasuk diperintah untuk nundukkan pandangan. Itu ada dalam surat An-Nur ayat 30-31. Ada lagi tentang masalah wanita, perempuan, baik yang remaja maupun yang dewasa diperintah untuk nutup aurat. Kenapa diperintah untuk nutup aurat? Kalau auratnya terbuka, itu membuat peluang nyetrumnya itu makin besar. Nyetrumnya tegangannya, bukan nyetrum lagi, tegangannya makin besar. Makanya ibu-ibu disuruh nutup aurat. Seluruh tubuh kecuali wajah kalian telapak tangan. Gak sembarangan buka-buka jilbab. Gak sembarangan nampakkan rambutnya. Gak sembarangan nampakkan lehernya. Gak. Ada aturan. Maka misalnya mau pergi negal, ya tetap dipakai. Mau di depan rumah, pas tukang sayur lewat, arak belanja, ya tetap dipakai. Enggak usah pakai alasan macam-macam. Sumuk, mending sumuk di dunia daripada sumuk di akhirat. Ya monggo silakan simba-simba, ya monggo mikir. Nih, kalau pengen sumuk di akhirat ya monggo silakan rasa ngangge jilbab. Namun kalau sekarang sudah tahan-tahan sumuk-sumuk, tetap ngangge jilbab, ngangge gamis, ya, maka mungkin nanti Allah selamatkan dari kesumuan nanti pada hari kiamat. Karena dia meninggalkan sesuatu karena Allah, susah juga karena Allah, maka Allah ganti akan diselamatkan dari kesusahan pada hari kiamat. Maka dicegah seperti itu. Agama kita ini menyelamatkan kita biar kita tidak terjerumus dalam perzinaan, dalam perselingkuhan. Contoh saja yang sudah sing wis rabi itu mudah juga terjerumus dalam selingkuh. Sudah punya anak bahkan wis duwe putu. Wis tuwek coba. Ada yang selingkuh juga. Oh kata niku, yo jelas. Ya, wis duwe putu ini. Enggak tahu kok tegangannya masih tinggi juga ini. Ini makanya Nabi SAW katakan, ini yang sulit masuk surga itu wis sepuh tuh yang sepuh. Gayanya kayak koyok cah nom. Orang mikir mati. Pingin nambah maksiat terus. Makanya orang yang sudah sepuh kalau buat maksiat, kalau selingkuh, dosanya lebih besar daripada yang nom. Karena asalnya tegangannya nggak ada, namun paksa seperti cah nom. Kalau cah nom itu tegangannya tinggi, dia punya peluang besar memang untuk selingkuh, untuk zina. Namun kalau iki wes sepuh, wes duwe putu, ini lebih parah. Ya, dikira iki ora iso loh, tetap nanti ada yang bisa. Yang bisa melindunginya itu adalah perlindungan, pertolongan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ingat di sini semuanya bisa berpeluang seperti itu, maka pergaulan lawan jenis itu mesti dijaga. Maka lanang lan wedok ini dipisah soft sholatnya, ini laki-laki, situ perempuan. Gak mungkin sholat berbarengan. Gak mungkin simba-simba datang langsung di depan sini bareng bapak-bapak. Ya orang mungkin. Walaupun ini wes tua-tua, wes elek, kena Mas Slamet misalnya, wah Mas Slamet ora konsen. Dengar simbah-simbah moco amin saja, oh iki ketok iki nom iki. Ya. Makanya tidak dicampur antara laki-laki dan
perempuan. Laki-laki depan sini, perempuan di belakang. Contoh lagi Nabi SAW ketika sholat jamaah, ibu-ibu itu dipersilahkan tinggalkan masjid dulu. Kata Aisyah, kenapa ibu-ibu keluar masjid dulu, bapak-bapak belakangan? Biar tidak bertemu antara laki-laki dan perempuan. Kalau bertemu nyetrum. Walaupun wis tua. Karena ada yang tua juga tetap disikat saja yang sama nom-nom itu ada. Ya. Maka hal ini dilarang sampai serinci seperti tadi. Maka dalam agama kita itu juga tolong nanti berikutnya kalau anak putrinya itu rabi pingin nikah, itu nggak usah pakai nyantri-nyantri. Ngertos nyantri? Nyantri pripun toh Mbah? Misalnya kulo loh. Nah, terus datang ke nanti nginep di tempat putri. Iya. Sebulan. Enak banget itu gratis ya. Terus sak kamar. Iya. Jujur mawon sak kamar apa mboten? Hah? Sak kamar. Sebulan lagi dikasih gratis. Waduh enak sekali itu. Ini yang nom-nom pingin banget itu kayak gitu. Gratis lagi. Diizinkan oleh bapak ibunya. Tolong ini gak perlu. Kalau belum ada ijab, nih, belum ada ijab sah, itu belum boleh. Belum jadi apa-apa loh. Belum jadi ada ikatan suami istri belum ada. Gak bisa terus masak. Oh, buatin masalah, jenengan tinggal aja kamar aja nggak apa-apa, biar saling ngerti lanang wedok. Wah, kalau itu saya tinggal main sikat aja kalau kayak begitu. Orang mungkin dalam kamar itu, ya misalnya sing nom-nom nih Mas Bayu karo sapa ngono nggih. Nah, dalam kamar itu sinau Iqra bareng ya orang mungkin. Apa saling ngulang hafalan orang mungkin tak setor hafalan surat iki gitu. Apa mungkin? Wah, ada kesempatan kok, mumpung dinaik gratis. Ya, ini merusak ini nanti. Sampai terjadi zina sebelum pernikahan bahaya sekali. Dan memang peluangnya ketika itu ada. Jadi jangan buka peluang. Semakin peluang untuk zina atau selingkuh itu dibuka, maka peluangnya untuk terjerumus makin besar. Wong Nabi Yusuf saja masih tergoda. Jenengan itu enggak seperti Nabi Yusuf. Ini bukan Nabi. Iki wong warak. Nabi Yusuf saja dengan Zulaikha. Masya Allah Zulaikha yang tutup pintu. Wes ditutup. Pintunya berlapis-lapis. Yang ngajak perempuan. Ayo mas, saya pingin selingkuh denganmu. Bapak kira-kira kalau perempuan ngajak ditolak? Ayo gitu loh. Yang tutup pintu perempuan. Dia sudah nutup penjaga-penjaga, nggak boleh ada yang masuk. Saya yakin Simba juga orang nolak. Ya. Coba lihat Nabi Yusuf. Peluangnya masih ada untuk selingkuh dengan wanita cantik. Ya, sebagian namakan itu Zulaikha, itu masih ada. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akhirnya bisa selamat. Kita yang imannya separuh-separuh, yang malas-malasan sholat, yang malas-malasan ibadah, tawakalnya kurang, ketergantungannya pada Allah juga kurang, nggak mungkin bisa selamat seperti itu. Maka jangan buka peluang. Jangan buka peluang besar-besar untuk terjerumus dalam zina, perselingkuhan. Jadi tolong terutama yang punya anak putri itu jaga baik-baik. Nggak sembarangan anak putrinya itu diajak oleh laki-laki, itu nggak boleh. Kalau pengen serius datangi baik-baik, mau jadi laki-laki yang gentle. Gentle itu berani. Jangan cuma bawa anak putri orang itu keluar rumah, nggak tahu diajak kemana. Bang Ijo masih laku? Bang Ijo ya? Yang di Sabtu Sari itu? Hah? Masih laku nggak Mas Andar? Oh, Stepagri. Wah, dulu tempat laris banget itu. Mbak Ijo ya toh. Nah,
Tempat laris toh? Dulu toh? Iya. Nggak tahu mau dibawa kemana. Bebas anak putrinya itu diajak pakai motor, bawa kemana. Wah, ini harus dijaga pergaulan seperti ini. Jangan sampai sudah terjadi apa yang terjadi, baru nanti kita menyesal belakangan. Kalau memang anak putrinya ingin nikah, sudah dapat laki-laki yang baik, yang tanggung jawab, ya sudah dinikahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, nikahkanlah ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah laki-laki dan perempuan yang soleh di antara kalian. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Jika dia itu dalam keadaan miskin, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan rizki kepada mereka. Allah yang nanggung rizki. Jadi kalau memang sudah ada ketertarikan, sudah jangan ditunda lama-lama. Proses antara lamaran juga sampai nikah tidak boleh ditunda lama-lama. Jadi kan kalau nunda lama-lama, wah nanti 2 tahun lagi. Wah, sing lanang-lanang ki ora kuat. Jelas. Maka kalau bisa dipercepat, dipercepat. Dipercepat. Jadi monggo nanti jadi bahan renungan untuk bapak kalian ibu-ibu RT itu kali RT 8 untuk bisa memahami hal ini sehingga nantinya anak putra putri kita itu mendapatkan pergaulan yang baik, terhindar dari perbuatan zina, terhindar dari perselingkuhan, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon semua juga saling dukung. Artinya kalau lihat ada laki-laki lain masuk dalam rumah kok orang metu-metu lama sekali dengan perempuan, nah ini harus dinasehati. Wonten Pak RT, ya, wonten tokoh agama, wonten tokoh masyarakat, itu perlu ingatkan, nggak sembarangan laki-laki itu bertamu di rumah perempuan, apalagi tidak ada orang tua di situ. Jadi tangga-tangga ini perlu saling mengingatkan seperti itu, sehingga peluang untuk zina, selingkuh itu tidak ada di RT kita. Allahumma amin. Nggih niku mawon untuk pembahasan kita pagi hari ini kita cukupkan. Mungkin manfaat. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.